Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Cikgu Ananda Fahmi. Baik, kita kembali lagi di materi 4 kelas 8 mata pelajaran informatika dengan judul materi teknologi wireless. Nah, yang akan dibahas pada materi kali ini yang pertama adalah Bluetooth, yang kedua Wi-Fi, yang ketiga WiMAX. Selamat mengikuti ya. Nah, yang pertama teknologi Bluetooth. Bluetooth ini adalah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz. Nah, Bluetooth ini menyediakan layanan komunikasi dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas sekitar kurang lebih 10 meter. Teknologi Bluetooth merupakan kebutuhan komunikasi perlengkapan elektronik sehingga dapat melakukan pertukaran data dengan jarak yang terbatas. Dahulu, Bluetooth ini awal-awal kemunculannya hanya bisa digunakan oleh beberapa perangkat saja, misalnya komputer dengan handphone, dan sekarang lebih luas lagi, yaitu kita bisa menghubungkan printer dengan Bluetooth, dengan handphone, kemudian handphone dengan speaker, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Wi-Fi yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel atau tanpa kabel yang didasari oleh spesifikasi IAAA 802.11. Wi-Fi lebih dikenal sebagai wireless LAN yang merupakan jaringan nirkabel antar komputer melalui protokol LAN. Wi-Fi memiliki kecepatan akses data sampai 54 Mbps dan dapat beroperasi pada kisaran jarak 100 meter sampai dengan 20 km. Karena jangkauannya terbatas, Wi-Fi harus dipusatkan pada suatu area tertentu yang disebut dengan hotspot. Pada umumnya, Wi-Fi tidak mampu bekerja dengan pantulan dan harus bekerja tanpa halangan objek seperti tembok atau dinding. Tetapi di sisi lain, Wi-Fi menawarkan berbagai keunggulan, yaitu dengan harga yang relatif murah, kecil, dan router portable yang dapat dibeli dengan harga yang terjangkau atau murah. Yang ketiga yaitu WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access. Nah, WiMAX adalah teknologi akses nirkabel pita lebar atau Broadband Wireless Access BWA yang memiliki kecepatan akses tinggi dengan jangkauan yang lebih luas. WiMAX merupakan bagian dari anggota teknologi 4G atau generasi keempat dari sistem transmisi data dan wireless. Pengguna membutuhkan modem Wi-Fi WiMAX khusus untuk dapat mengakses WiMAX. WiMAX dirancang untuk mengirim data pada kecepatan tinggi melalui jarak yang relatif jauh. WiMAX dapat beroperasi pada kisaran jarak 50 km dan memiliki kemampuan untuk melewati aneka penghalang seperti gunung ataupun pohon. Hal ini membuat WiMAX memiliki keandalan yang lebih baik dibandingkan Wi-Fi. Nah, untuk kisaran harga ya sudah pasti ini WiMAX ini lebih mahal dibanding dengan Wi-Fi. Nah, perbandingan jaringan kabel dan nirkabel. Nah, setiap jaringan memiliki kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan kepada pengguna. Berikut ini perbandingan antara kabel dan nirkabel. Yang pertama, jaringan kabel. Nah, di sini dituliskan ada kelebihan dan kekurangannya. Ada 7 kelebihan dari jaringan kabel, yaitu murah, aman, kemudian performa jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Proses instalasi yang mudah, biaya yang murah, koneksinya tidak rentan terhadap gangguan, dan koneksi jaringan itu apabila menggunakan kabel ini lebih cepat daripada nirkabel yang memungkinkan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Nah, untuk kekurangannya sendiri, keamanan pada kabel LAN akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong apabila kabelnya itu rusak atau dipotong. Kemudian jangkauan akses klien yang terbatas, jangkauannya tidak terlalu luas atau tidak terlalu banyak. Kemudian sulit dan membutuhkan banyak biaya yang cukup mahal untuk memperluas jaringan. Kemudian jaringan kabel ini memiliki kekurangan juga, yaitu jaringan kabel lebih tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile karena menggunakan kabel. Yang kelima,
kerapian yang kurang atau nilai estetika karena kabel yang berantakan. Nah, yang kedua, jaringan nirkabel ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama itu jangkauannya luas. Yang kedua, mudah dan murah untuk direlokasikan dan mendukung portabilitas. Kemudian yang ketiga, dapat terkoneksi dengan jaringan kapanpun. Dan yang keempat, fleksibilitas tempat, yaitu kita bisa berpindah-pindah di mana saja yang kita suka. Dan infrastrukturnya berdimensi kecil. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama, alat-alatnya cukup mahal. Keamanan data ini kurang terjamin karena bisa orang lain ini untuk masuk ke dalam jaringan nirkabel. Kemudian yang ketiga, intermittence, yaitu sinyalnya putus-putus apabila kita mendapat halangan atau gangguan terhadap transmisi datanya. Kemudian yang keempat, intervensi gelombang sehingga dapat mengganggu jaringan yang lain. Nah, itulah jaringan nirkabel dari kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita masuk di proteksi data. Tindakan pencurian data sering terjadi pada aplikasi maupun jaringan komunikasi, khususnya data berupa teks. Penyebab utama terjadinya tindakan pencurian data adalah belum adanya prosedur pengamanan. Terdapat beberapa prosedur pengamanan. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk keamanan data yaitu penyandian atau disebut dengan enkripsi data. Enkripsi berasal dari kata encryption yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kryptos yang berarti tersembunyi. Penyandian data merupakan proses pengubahan informasi data agar dapat tidak terbaca. Nah, cara kerja enkripsi data yaitu sebelum dienkripsi, data yang masih mentah disebut plain text. Data tersebut dienkripsi menggunakan algoritma enkripsi serta kunci enkripsi. Algoritma enkripsi ini terdiri atas dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengenkripsi data dan kemudian mendeskripsikan data untuk mengakses plain text yang asli. Namun kedua jenis ini berbeda dalam cara menangani langkah antara enkripsi dan deskripsi. Nah, inilah contoh dari algoritma symmetric key, atau algoritma ini menggunakan kunci enkripsi yang sama untuk melakukan enkripsi dan deskripsi data. Nah, perlu diingat kembali bahwa proses enkripsi adalah kita memiliki data yang asli, kemudian dienkripsi. Artinya data kita ini diubah sehingga tidak semua orang bisa membaca data yang kita buat tadi untuk dienkripsikan. Sementara deskripsi data adalah mengubah data yang sudah dienkripsi tadi, sudah diubah menjadi data yang bisa kita baca kembali. Nah, di sini kita menggunakan kunci atau password, sehingga contoh kasusnya di sini adalah Sunny dan Siri, ini keduanya memiliki kunci untuk membuka sebuah kotak. Dalam skenario ini, kunci yang mereka miliki melakukan hal yang sama, keduanya dapat menambah atau membuang suatu dari kotak. Jadi Sunny dapat mengekspresikan pesan serta mengekspresikan kuncinya. Siri juga dapat melakukan hal yang sama yang dimilikinya. Nah, berikut ini contoh dari algoritma asymmetric key. Ya, di sini saya tuliskan juga contoh kasusnya, sedikit berbeda dengan kasus yang pertama tadi ya. Nah, maka Sunny dan Siri memiliki kunci untuk membuka sebuah kotak, tetapi Sunny memiliki public key sedangkan Siri memiliki private key. Jadi memiliki kunci yang berbeda, sementara tadi memiliki kunci yang sama di kasus yang pertama. Nah, berikut ini cara melakukan enkripsi data di komputer kita. Nah, yang pertama kita bisa melakukannya di beberapa sistem operasi ya. Nah, cara melakukan enkripsinya itu bisa kita lakukan pada file, folder, bahkan USB flash disk. Untuk dapat menggunakannya, kita bisa menggunakan Windows XP, Vista, 7, Windows 8, dan Windows 10. Nah, ini tergantung dari sistem operasi kalian ya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu file yang akan dienkripsi, kemudian klik kanan, pilih Properties, kemudian pilih General atau pilih Advanced. Kemudian centang tanda encrypt content to secure data.
lalu pilih OK, selanjutnya apply. Apabila muncul peringatan, pilihlah salah satu dari pilihan enkripsi, berkas dan folder infonya atau enkripsi berkas saja, lalu pilih OK. Maka data kita sudah terenkripsi. Ini gunanya apa? Nah, apabila orang ingin membuka data kita yang kita enkripsikan tadi, maka ini tidak akan bisa terbuka datanya. Jadi lebih aman seperti itu ya. Apabila data kita ini membutuhkan keamanan yang lebih lanjut. Tapi untuk keamanan yang lebih tinggi lagi, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan di internet. Baik, terima kasih telah menonton video pembelajaran materi yang keempat ini. Maka saya berharap kalian tetap semangat dalam belajar dan beribadahnya ya. Nah, kemudian apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam materi yang keempat ini, maka di pertemuan tatap muka nanti silahkan kalian bertanya dan akan kita bahas dan kita ulang kembali materinya agar kalian lebih memahaminya ya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi